Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Sofia, NPM 201111003770, kelas PGMIB, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Islam. Di sini, saya akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan dalam konsep dasar IPS yang diampu oleh dosen pengampu Baharudin MPD. Yang pertama, Social Studies. Terdiri dari A. Sejarah awal Social Studies, B. Perkembangan Social Studies di Indonesia, C. Pengertian, tujuan, dan ruang lingkup Social Studies. A. Sejarah awal Social Studies. Pertama kali IPS dimasukkan dalam kurikulum sekolah adalah di Ruby, Inggris pada tahun 1827, sekitar setengah abad setelah revolusi industri abad 18. B. Perkembangan Social Studies di Indonesia. Pada tahun 1970-an, kehadiran IPS di tengah-tengah dunia pendidikan Indonesia jelas dipengaruhi oleh gerakan-gerakan pembaruan pendidikan di Amerika Serikat. Ketika IPS sering dihubungkan dengan gerakan The New Social Studies pada tahun 1970-an. C. Pengertian, tujuan, dan ruang lingkup Social Studies. Istilah IPS merupakan terjemah dari istilah Social Studies. Dengan demikian, IPS dapat diartikan dengan penelaah atau kajian tentang masyarakat. Dalam mengaji masyarakat dapat dilakukan dari berbagai perspektif sosial seperti kajian melalui pengarang sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik pemerintah, dan lain-lain. 2. Ilmu pengetahuan sosial. Terdiri dari A. Pengertian ilmu pengetahuan sosial, B. Pengertian ilmu-ilmu sosial, C. Persamaan dan perbedaan antara IPS dan ilmu sosial, D. Keterkaitan antara ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu sosial. A. Pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial merupakan ilmu kajian tentang kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. B. Pengertian ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya, serta masyarakat dan interaksi di dalamnya. Manusia berperan besar dalam perkembangan ilmu sosial sehingga perlu pemahaman tentang keterkaitan antara manusia dengan ilmu sosial agar tidak mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. C. Persamaan dan perbedaan antara IPS dan ilmu sosial. Persamaan Social Sciences dan Social Studies terletak pada sasaran yang diselidiki, yaitu manusia dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan perbedaan Social Sciences dan Social Studies terletak pada tujuan masing-masing. D. Kaitan antara ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu sosial. Secara konseptual, hubungan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Disiplin ilmu sosial dijadikan kerangka utama berpikir dalam mengembangkan kurikulum. 2. Bahan IPS untuk dikembangkan lebih dahulu. 3. Spektur pengetahuan dan pemahaman dalam materi IPS yaitu konsep, fakta, dan generalisasi. Struktur IPS terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Pemanfaatan fakta, konsep, generalisasi, dan teori dalam pengajaran IPS bukanlah suatu hal yang baru.
A. Konsep merupakan abstrak, yaitu suatu konstruksi logis yang terbentuk dari kesan, tanggapan, dan pengalaman-pengalaman kompleks. Fakta dalam bahasa Latin disebut faktur, merupakan segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia. C. Generasi berasal dari general yang berarti umum dan menyeluruh. 4. Pengertian karakteristik ruang lingkup ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mengkaji kisah-kisah perbuatan manusia pada masa lampau dan masa sekarang. Dua, karakteristik ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi. Ada beberapa karakteristik ilmu-ilmu sosial, diantaranya berbagai batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistem dan ilmiah. Batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat. C. Ruang lingkup ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi. Dalam buku The Scope of Geography, karya Rolls Murphy, ruang lingkup geografi terdiri atas 3 hal, yaitu perbesaran dan hubungan timbal balik antara manusia yang tinggal di atas permukaan bumi. Pengertian karakteristik ruang lingkup ilmu politik, sosiologi, antropologi, dan psikologi. Ilmu politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis adalah kota yang dianggap negara terdapat dalam budaya Yunani di masa lalu. 2. Sosiologi. Menurut etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu sosios dan logos. Sosios berarti masyarakat dan logos berarti berbincang atau berbicara. Tiga, antropologi. Antropologi adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Empat, psikologi. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan mengenai perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia secara ilmiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada yang belum jelas, bisa diulang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.